Di fikih ada metode ringkas belajar fikih. Bapak kalau saya suruh pelajari cara sholat, buka Al-Quran, ketemu nggak rukun 13? Nggak. Di situ ada bacaan usoli, ada nggak di Quran? Makanya mereka biar nyuci otak orang awam begini, kamu baca nih Quran hadis, nggak ada usoli gitu untuk batalin usoli. Emang nggak ada ya, dia aja nggak ada di Quran kok yang ngomong itu. Dibuka di Quran itu cuma perintah aqimus salah, aqimis salah, dirikanlah olehmu sekalian sholat. Cuma begitu. Cara sholat di mana? Di hadis. Oke. Sekarang buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketemu nggak cara sholat rukun 13? Hadisnya nyampur-nyampur, Pak. Imam Bukhari nulis mawaqitus sholah, waktu-waktu sholat, satu bab besar. Habis itu kitabul azan, habis itu baru sifatus sholatin nabi, bukan Albani loh ya, sifat sholat nabi ala Imam Bukhari itu ada itu. Sebelumnya, setelahnya ada tambahan, ada wudu, panjang di situ. Dan gak ketemu tuh rukun yang 6, hadisnya banyak. Oleh ahli fikih, bahan-bahan hadis-hadis ini diringkas karena mereka sayang kepada umat, supaya umat yang sibuk bekerja di siang hari, sibuk mencari penghidupan di siang hari, agar mereka kalau belajar agama mudah. Karena Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru, hendaklah engkau kemas agama ini dengan mudah, jangan dipersulit. Sekarang mereka mempersulit lagi, padahal Nabi suruh mudahkan. Apa kata mereka? Nggak boleh ikut imam, langsung aja ke Quran dan Sunnah. Kan mampus ntar murid-muridnya. Dicari di situ bab niat, di mana ada bab niat, Pak? Bapak lihat di Quran nggak ada bab niat di sini, nggak ada, Pak. Surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu, nggak ada bab niat di situ. Tapi kalau ahli fikih baca, ketemu dia di bagian mana tersiratnya kata niat. Dibaca hadis tentang niat umum, innamal a'malu bin niat. Tapi kenapa hadis ini dijadikan bahan nomor pertama setiap amalan? Rukun sholat, rukun puasa, rukun haji, pertama pasti niat, ya kan? Padahal tidak ada tuh di ayat puasa kutiba alaikumusiyam, mana niatnya di situ. Ketemu di hadis, Nabi nggak bilang niat. Nabi mengatakan malam yubayyit lailan fala siyamalah. Siapa yang tidak tabyid, tabyid itu artinya secara harfiah bayyata yubayyitu, menetapkan, menginapkan, macam-macam ini artinya ya. Ulama kita mengartikan meniatkan. Maka muncullah bab situ wajib niat puasa. Dari hadis itu maka ulama kita menganjurkan para imam setiap malam mengingatkan umat, watawasau bis bil haqqi watawasau bis sabri. Tapi sama kawan kita dibid'ahkan lagi, ya enggak? Kan repot begitu. Padahal ini memudahkan umat, seperti dulu Umar memudahkan umat, Imam Syafi'i memudahkan umat, dan itu berkembang terus sampai akhir zaman. Jadi kira-kira kalau kita kembali lagi langsung ke Quran dan Sunnah, itu cara sholatnya nanti jadi amburadur nggak? Pasti amburadur, Pak. Nah, cara belajar fikih itu lewat mazhab. Lalu cara belajar tasawuf pakai apa? Ada namanya metode juga, disebut thariqah. Nah, thariqah ini ada yang formal, ada yang tidak formal. Yang formal itu seperti thariqah Naqsyabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Qadiriyah, itu formal. Formal itu gini, kayak sekolah, ada pimpinannya namanya mursyid, ada asisten gurunya namanya khalifah, muqaddam, wakil talqin, ada muridnya namanya salik, ada tempat sekolahnya namanya surau atau tempat khalwat, zawiyah, ribat. Apalagi ada kurikulumnya, maka zikirnya dimulai dari A sampai ke apa gitu, kayak sekolah.
Saya mau tanya nih yang sekolah di pesantren, Nabi dulu ngajarin sahabat pakai kitab nggak? Selain Al-Quran, dimulai dari kitab Toharoh nggak? Bab bersuci gitu nggak? Nggak ada. Bid'ah nggak tuh? Kalau ahli fikih boleh buat begitu, kenapa ahli tarekat nggak boleh buat kurikulum zikir? Kok nggak boleh? Nah, maka kalau ahli fikih nggak ngerti ilmu tarekat, nanya dulu, gitu, ya. Maka bapak saudara ikhwan akhwat fillah, apakah tasawuf itu ajaran dari Nabi? Sudah terjawab, itu ajaran dari Nabi. Namun nanti metodenya disusun oleh para ulama sebagaimana ilmu fikih disusun oleh para